Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisdiani Munawwaro dari kelas 3A. Di sini saya akan mengerjakan tugas metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Isran untuk menjawab latihan soal bab 1 pada buku metodologi penelitian beserta penjelasannya. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara penelitian. Secara singkat, dikatakan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode atau cara penelitian. Hasil suatu penelitian berupa karya tulis ilmiah. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk mengolah data, informasi, atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan metodologi berasal dari kata metodos, metode atau cara, dan logos, ilmu pengetahuan. Soal yang kedua, salah satu perbedaan pokok antara metode ilmiah dan metode non-ilmiah adalah jawaban permasalahan didukung data. Keterangannya, metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematik berdasarkan bukti fisik. Ketidakpuasan manusia terhadap metode non-ilmiah membuat manusia menggunakan cara berpikir dedukatif dan induktif. Soal nomor 3, ilmu pengetahuan adalah, jawabannya, ilmu pengetahuan adalah fakta, konsep, atau prinsip yang diperoleh melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan mengandung arti pengembangan suatu struktur konsep dan teoritis untuk menuntut dan mengarahkan upaya penelitian. Keterangannya, ilmu pengetahuan melibatkan proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan melalui metode ilmiah, observasi, eksperimen, dan analisis, dengan tujuan mengembangkan konsep dan teori untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah, serta membimbing penelitian lebih lanjut. 4. Proposal penelitian adalah dokumen yang berisi, jawabannya, proposal penelitian adalah dokumen yang berisi rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis dan diajukan untuk memperoleh dana. Proposal adalah garis besar atau outline yang menjelaskan tentang siapa, apa, mengapa, bagaimana, dan di mana, kapan, dan untuk siapa penelitian itu akan dilaksanakan. Soal nomor 5, berdasarkan cara pembahasan yang digunakan, maka penelitian dapat dibedakan menjadi, jawaban, penelitian dapat dibedakan menjadi deskriptif dan inferensial. Berdasarkan cara pembahasannya, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan, melukiskan, dan melaporkan segala keadaan objek yang diteliti sebagai adanya tanpa menarik suatu kesimpulan. Penelitian inferensial yaitu penelitian yang selain memaparkan keadaan objek, juga menarik kesimpulan umum guna keperluan prediksi. Penelitian jenis ini sering menggunakan rumus-rumus statistik. Lanjut untuk pembahasan soal di topik 2. Soal nomor 1, judul penelitian sebaiknya mencakup, jawabannya, lokasi penelitian. Karena jika lokasi penelitian tidak tercakup di judul penelitian, maka penelitian tersebut tidak bisa dilakukan karena tujuan penelitian ialah mencari hasil atau sesuatu yang ingin diteliti. Soal nomor 2, apa masalah penelitian? Jawabannya, semua pernyataan di atas benar. Karena dari ketiga pilihan A, B, dan C termasuk semua, dikarenakan dalam penelitian kuantitatif, kerangka konseptual merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel, hubungan antara variabel-variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian yang terdahulu, yang kebenarannya dapat diuji secara empiris. Uraian tentang hubungan antar variabel-variabel yang terkait dengan masalah penelitian dan dibangun berdasarkan kerangka teori atau kerangka pikir, atau hasil studi sebelumnya, sebagai pedoman penelitian. Dengan kata lain, kerangka konsep merupakan bagian dari kerangka teori yang akan diteliti, untuk mendeskripsikan secara jelas variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen dan variabel yang mempengaruhi atau variabel independen. Kerangka konsep sebaiknya dibuat dalam bentuk skema atau diagram, sehingga memudahkan untuk melihat hubungan antara variabel dan analisis datanya. Soal nomor 3, yaitu tujuan penelitian. Pilihan A, tujuan penelitian mencakup tujuan umum dan tujuan khusus penelitian. B, tujuan khusus penelitian harus terukur. C, tujuan penelitian harus tercapai setelah penelitian selesai. D, semua pernyataan di atas benar. Jawabannya adalah D, semua pernyataan di atas benar. Karena kuesioner suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu hal untuk mendapatkan informasi penting dari responden. Kuesioner merupakan alat bantu untuk pengumpulan data dengan cara wawancara atau angket. Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei dan memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi. Karena adanya keterbatasan masalah yang dapat ditanyakan dalam kuesioner, maka perlu selalu diingat agar pernyataan yang diajukan dalam kuesioner langsung berkaitan dengan hipotesis dan tujuan penelitian yang dilakukan.
Soal nomor 4, manfaat penelitian. Pilihan A, manfaat penelitian adalah kegunaan dari hasil penelitian. Pilihan B, manfaat penelitian dapat berkaitan dengan institusi atau kantor. C, manfaat penelitian dapat berkaitan dengan masyarakat. D, semua pernyataan di atas benar. Jawabannya adalah D. Karena manfaat dari penelitian yang paling penting adalah meningkatnya pengetahuan atau penghalusan pengetahuan yang akan berdampak pada subjek individu. Namun lebih penting lagi apabila pengetahuan tersebut dapat mempengaruhi suatu disiplin dan anggota masyarakat. Dan rasio antara risiko dan manfaat. Peneliti dan penilai atau reviewer harus menelaah keseimbangan antara manfaat dan risiko dalam penelitian. Soal nomor 5. Kepatuhan penderita TBC berobat di Puskesmas Rawa Kalong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Analisis kartu status pasien tahun 2010. Pertanyaannya, masalah penelitian di atas adalah: pilihan A, kesenjangan dalam komunikasi pasien dengan pihak puskesmas. B, belum diketahui pelayanan puskesmas terhadap penderita TBC. C, belum diketahui prevalensi penderita TBC yang berobat secara rutin. D, belum diketahui ketersediaan obat TBC di puskesmas. Jawabannya adalah yang C. Karena judul penelitian kepatuhan penderita TBC berobat di Puskesmas Rawa Kalong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menunjukkan bahwa fokus utama penelitian ini adalah kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, yang berarti seberapa rutin dan konsisten pasien TBC melakukan pengobatan di puskesmas. Jawaban C tepat karena mencerminkan masalah yang berhubungan langsung dengan kepatuhan pengobatan, yaitu prevalensi atau tingkat seberapa banyak penderita TBC yang berobat secara rutin. Penelitian ini ingin mengukur atau mengetahui apakah pasien TBC mematuhi jadwal pengobatan secara teratur yang sangat penting untuk kesuksesan pengobatan TBC. Sementara itu, jawaban A, kesenjangan dalam komunikasi, tidak berhubungan langsung dengan kepatuhan pengobatan. Jawaban B, pelayanan puskesmas lebih fokus pada kualitas pelayanan bukan pada kepatuhan pasien. Jawaban D, ketersediaan obat, menyangkut masalah logistik obat yang juga tidak langsung terkait dengan kepatuhan pasien. Oleh karena itu, masalah yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah belum diketahui seberapa rutin pasien TBC menjalani pengobatan atau prevalensi kepatuhan pengobatan. Soal nomor 6, tujuan penelitian di atas antara lain adalah: pilihan A, mengetahui ketersediaan obat TBC di puskesmas. Pilihan B, mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengobatan TBC. C, mengetahui karakteristik penderita TBC. D, mengevaluasi kepatuhan berobat penderita TBC di Kabupaten Bekasi. Jawabannya adalah D. Berdasarkan judul penelitian kepatuhan penderita TBC berobat di Puskesmas Rawa Kalong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, fokus utama dari penelitian ini adalah kepatuhan berobat para penderita TBC ini di puskesmas tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian yang paling sesuai adalah mengevaluasi sejauh mana pasien TBC patuh dalam menjalani pengobatan mereka di wilayah tersebut. Opsi lain tidak secara langsung mencerminkan fokus dari judul penelitian. Soal nomor 7, manfaat penelitian terutama digunakan oleh: A, Dinas Kesehatan Kabupaten. B, Puskesmas Kecamatan. C, pengunjung puskesmas. D, masyarakat. Jawabannya adalah A, Dinas Kesehatan Kabupaten. Karena penelitian mengenai kepatuhan penderita TBC berobat di puskesmas memberikan informasi penting terkait pola pengobatan dan kendala yang dihadapi pasien di wilayah tertentu. Dalam hal ini, Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini sangat relevan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten karena mereka bertanggung jawab atas kebijakan kesehatan di wilayah tersebut dan dapat menggunakan temuan ini untuk merancang program-program peningkatan layanan kesehatan, termasuk pengawasan pengobatan TBC di puskesmas. Nomor 8. Hubungan antara pengetahuan dan tindakan ibu dalam pengobatan sendiri anak balitanya yang menderita demam, pilek, dan flu di Kabupaten Seribu. Pertanyaan nomor 8. Masalah penelitian di atas adalah: jawaban A, pengetahuan ibu balita terhadap ISPA rendah. B, tenaga kesehatan di puskesmas banyak yang belum mendapat pelatihan ISPA. C, tindakan ibu terhadap anak balita belum memuaskan. D, apakah ada hubungan antara pengetahuan dan tindakan ibu dalam pengobatan sendiri anak balitanya yang menderita demam, pilek, dan flu? Jawabannya D. Karena masalah penelitian dalam judul tersebut secara eksplisit berfokus pada hubungan antara pengetahuan ibu dan tindakan yang dilakukan dalam pengobatan sendiri terhadap anak balitanya. Pertanyaan inti dari penelitian ini adalah apakah ada korelasi antara tingkat pengetahuan ibu dan tindakan yang mereka ambil ketika anak mereka mengalami penyakit seperti demam, pilek, dan flu. Pilihan ini secara langsung mencerminkan fokus dari penelitian, yakni menguji hubungan tersebut. Soal nomor 9, tujuan penelitian di atas antara lain adalah: pilihan A, mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan ibu tentang ISPA. B, mengetahui hubungan antara pengetahuan dan tindakan ibu dalam pengobatan sendiri. C, mengetahui kinerja kesehatan terhadap ISPA. D, evaluasi program ISPA di Kabupaten Kepulauan Seribu. Jawabannya adalah B, mengetahui hubungan antara pengetahuan dan tindakan ibu dalam pengobatan sendiri. Karena berdasarkan judul penelitian, fokus utama adalah hubungan antara pengetahuan ibu dan tindakan mereka dalam pengobatan sendiri untuk anak balita yang menderita demam, pilek, dan flu. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang pengobatan dan tindakan mereka dalam merawat anak-anak mereka yang sakit.
Soal nomor 10, manfaat penelitian di atas terutama akan digunakan oleh A. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu. B. Masyarakat yang menderita ISPA. C. Puskesmas untuk pembinaan masyarakat dalam pengobatan sendiri. D. Puskesmas kecamatan untuk meningkatkan kinerja puskesmas. Jawabannya adalah A. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu. Karena penelitian ini membahas hubungan antara pengetahuan ibu dan tindakan dalam pengobatan sendiri pada anak balita yang menderita demam, pilek, dan flu. Hasil penelitian ini akan sangat berguna bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu, khususnya dalam hal edukasi mengenai cara yang tepat dalam melakukan pengobatan sendiri di rumah. Pembinaan ini penting untuk memastikan bahwa pengobatan dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan risiko kesehatan lebih lanjut.